Lomba Kampung Resiklan Aman Kota Serang tahun 2024 terus digencarkan. Tahun ini ditunjuk sebagai pelaksana yakni Dinas Lingkungan Hidup. Peserta LKRA yang merupakan perwakilan dari kelurahan di seluruh kecamatan di Kota Serang juga telah menunjukkan progres yang baik dengan mengedepankan lingkungan yang bersih serta aman dan tentu saja mengolah sampah menjadi nilai manfaat. Untuk menggencarkan lomba Kampung Resiklan Aman tersebut, DLH Kota Serang rutin menggelar gebyar LKRA Suling Bambu atau subuh keliling bersama paratur. Seperti yang dilakukan di lingkungan Lopang Gede RT 07 RW 01, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang pada Sabtu 28 September 2024. Subling dipimpin langsung oleh Kepala DLH Kota Serang, Farah Rici. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, sekaligus sambutan Kepala DLH Kota Serang terkait cara memanfaatkan sampah di lingkungan. Kita wajib dan patut bersyukur bahwa Allah SWT meringankan kita untuk bersama-sama sholat subuh berjamaah dan melaksanakan salah satu program dari pemerintah Kota Serang, yaitu Suling Bambu, subuh keliling bersama aparatur masyarakat bersihkan lingkungan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan alat kebersihan serta tanaman dari PJ Wali Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang diserahkan langsung oleh Kepala DLH Farah Rici kepada Lurah Lopang Bayi Haki. Dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri masyarakat setempat, Babinsa, dan lainnya. Pada kesempatan itu, Kepala DLH Kota Serang juga melakukan kerja bakti bersama masyarakat Kelurahan Lopang Gede, serta melakukan praktek pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan menggunakan tabung pipa khusus dan cairan M4. Farah Rici mengimbau kepada masyarakat Kelurahan Lopang Gede bahwa kegiatan ini sangat penting, sekaligus upaya dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Menurutnya metode kompos menjadikan sampah menjadi berkah atau dengan kata lain menjadikan sampah bernilai ekonomis. Kandungan humus menandakan tanah yang sangat subur karena terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan tropis yang lebat. Pada kesempatan ini, pada hari Sabtu tanggal 28 September, Dinas LH melakukan suling bambu subuh keliling bersama aparatur masyarakat bersihkan lingkungan dalam rangkaian gebyar lomba Resiklan Aman. Jadi kegiatan ini tidak hanya kita melakukan sholat subuh, tetapi habis sholat subuh kita melakukan gotong royong, sosialisasi bagaimana pengolahan sampah organik, penanaman pohon, serta penimbangan bank sampah pada peserta lomba Resiklan Aman di Kelurahan Lopang Gede, di Kelurahan Lopang, lingkungan Lopang Gede. Pada kesempatan ini juga kita memberikan sumbangan, itu berupa lubang biopori, yang kedua ember komposter, yang ketiga tempat sampah 2 pilah, dan yang keempat komposternya sendiri. Gebyar Resiklan Aman ini operator atau link sektornya adalah Dinas LH. Jadi kita berusaha membangun kesadaran masyarakat bagaimana mengolah sampah, menciptakan suasana aman, menciptakan suasana lingkungan bersih. Jadi diharapkan seluruh perangkat wilayah, mulai dari camat, lurah, RT dan RW itu bisa menggerakkan masyarakatnya. Karena bagaimanapun masyarakat bisa terlibat apabila aparatur pemerintah itu aktif dan berpartisipasi dalam rangka menciptakan lomba Resiklan Aman ini lebih berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Lurah Lopang Bayi Haki menjelaskan kegiatan tersebut diawali dengan subuh keliling, lalu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan sarapan bubur kacang hijau. Warga setempat sangat antusias lantaran sebelumnya sudah disampaikan terlebih dahulu terkait kegiatan ini. Bayi Haki sangat mengapresiasi kedatangan DLH dan jajaran di Kelurahan Lopang, serta memberikan alat kebersihan seperti tong sampah dan alat pengolahan sampah biopori kepada masyarakat. Ia sangat bangga karena lingkungannya ditunjuk untuk ikut LKRA. Ia berpesan kepada warga lingkungan Lopang Gede agar terus menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pada lomba LKRA tahun 2024, lingkungan Kelurahan Lopang bisa masuk dalam kategori juara. Kegiatan hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu kegiatan
lomba Kampung Resiklan Aman pada tahun 2024 ini. Kegiatannya adalah salah satunya diawali dengan sholat subuh keliling secara berjamaah di tempat atau di lokus yang akan dilombakan untuk kegiatan Kampung Resiklan Aman ini, yaitu tepatnya di lingkungan Lopang Gede RT 7 RW 1 Kelurahan Lopang. Jadi sebenarnya untuk sholat subuh itu sebenarnya apa yang telah disampaikan tadi tokoh masyarakat, bahwasanya memang kalau sholat subuhnya sudah rutin dilaksanakan gitu memang, tapi memang ada penambahan daripada warga ibu-ibunya karena untuk menyiapkan untuk sarapan pagi di sini. Perasaan saya didatangi oleh LH di lingkungan kami, ya kami ucapkan terima kasih karena telah adanya artinya ada nilai plus daripada LH, tentunya dari perwakilan dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Serang, ditunjuk adalah Kelurahan Lopang. Tepatnya di sini, ini adalah kami merasakan sangat bangga dan bahagia karena ada perhatian dari pemerintah Kota Serang terkait tentunya adalah menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Alat yang diberikan oleh LH ini yaitu berupa tempat sampah dan alat untuk biopori, itu tentunya adalah akan berguna kepada masyarakat di sini. Namun pada kesempatan ini memang diberikan tidak begitu banyak, jadi kami lokuskan dulu untuk kepada lingkungan RT 7 RW 1 yang akan diikutkan lomba Kampung Resiklan Aman ini. Adapun untuk alat biopori, untuk biopori itu nanti semua lingkungan bisa memakai alat tersebut karena itu kan dipakainya bisa ke mana saja gitu. Untuk harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara ini, mudah-mudahan lingkungan Lopang Gede ini dalam mengikuti Kampung Resiklan Aman pada tahun ini bisa masuk dalam kategori, salah satu kategori atau bahkan beberapa kategori yang dilombakan oleh pemerintah Kota Serang yang diinisiasi oleh lingkungan hidup. Usai melakukan kunjungan di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, DLH bersama rombongan melanjutkan ke lingkungan Karangmulya, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, masih di hari yang sama, Sabtu 28 September 2024. Di lingkungan Karangmulya, DLH beserta rombongan datang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Disambut meriah oleh masyarakat dan para pejabat kelurahan serta ketua RT RW di lingkungan Karangmulya. Meskipun warga yang hadir tidak banyak, dikarenakan warga setempat mayoritas berprofesi sebagai nelayan, namun antusiasme warga sangat luar biasa. Kepala DLH Kota Serang Farah Rici memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengolah sampah dengan baik, seperti yang ia lakukan di beberapa kelurahan sebelumnya. Usai memberikan pemahaman ke masyarakat Kelurahan Banten, ia menyerahkan alat kebersihan dan bibit pohon pucuk merah kepada masyarakat yang akan ditanam di pinggiran jalan dan pantai. Kepala DLH melakukan penanaman bibit pohon pucuk merah bersama masyarakat Kelurahan Banten dan menjelaskan terkait pengolahan jenis sampah. Lurah Banten, Muhammad Taufik mengatakan untuk program yang diunggulkan di wilayahnya yaitu bank sampah yang sudah berjalan selama 3 tahun yang dikelola oleh warganya Bayiti. Ia sangat optimis lingkungan Karangmulya RT 01 RW 05 bisa mendapatkan juara pada Lomba Kampung Resiklan Aman Kota Serang tahun 2024. Karena sebelumnya lingkungan Karangmulya mendapatkan juara di salah satu perlombaan nasional. Ia berharap melalui kegiatan ini, lingkungannya menjadi hijau dan bersih. Untuk program yang diunggulkan, perlu kita ketahui semua bahwa di Kampung Karangmulya ini telah terbentuk bank sampah dan alhamdulillah di bulan kemarin telah mendapatkan juara nasional di Kementerian Kelautan tentang bulan panutan sampah laut. Untuk jenis sampahnya di sini ada maggot dan kami akan tingkatkan ke sampah-sampah rumah tangga yang belum kita tangani. Mudah-mudahan dengan adanya program KRL ini, intinya Kampung Karangmulya ini menjadi hijau dan bersih. Untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah kebetulan kan di sini profesinya sebagai nelayan, sebagian besar ibu-ibu dan antusias sekali yang ada di rumah itu datang ke sini semua untuk karya bakti atau gotong royong. Untuk harapannya kami sebagai lurah
mengajak kepada semua warga khususnya yang ada di Karangmulia dan sekitarnya untuk semangat mengikuti kegiatan lomba kampung resik ini. Dalam hal ini juga kegiatan ini menjadi sebagai proyek atau sebagai contoh bagi kampung-kampung yang lain. Adapun untuk juara itu mah bonus. Selain alat kebersihan, DLH juga memberikan 1 unit gerobak untuk lingkungan Karangmulia. Diharapkan melalui kegiatan ini, warga Kelurahan Banten khususnya semakin kompak meskipun mayoritasnya perempuan, harus tetap semangat. Untuk juara, ia menyebut sebagai bonus. Kota Serang, bersih kotanya, sehat warganya. Subuh keliling bersama aparatur atau subling yang digencarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang terus bergulir. Kali ini giliran Kecamatan Walantaka yang disambangi. Tepatnya di Tegal Duhur, RW 04, RT 16, lingkungan Ranca Besi Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Jumat 4 Oktober 2024. Untuk melaksanakan kegiatan suling bambu atau subuh keliling bersama aparatur pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta rombongan menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah bersama masyarakat Kampung Tegal Duhur RT 16 RW 04 lingkungan Ranca Besi, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Serang. Kita dengan orang munafik ada 2, sholat isya dan sholat subuh. Dan alhamdulillah kita di sini bisa melaksanakan sholat subuh, berarti insya Allah kita bukan termasuk orang yang munafik. Ya, mungkin pernah baca juga, pernah dengar kan ya? Nah, ini hanya saya menyampaikan kembali. Tapi tidak hanya karena bukan dicap bukan orang munafik, sholatnya subuh sampai isya doang, bukan. Tetapi kita sebagai umat muslim, sholatnya 5 waktu. Ya, di antara keutamaan sholat itu, semua sholat adalah utama. Ya. Sekaligus membuka kegiatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang cara memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan tersebut. Jadi, melaksanakan kegiatan ini tidak hanya ketika akan ada pelaksanaan resik dan aman saja, tetapi bagaimana kita membuat konsisten suatu lingkungan itu bersih dan aman secara terus-menerus. Usai memberikan pemahaman tentang cara memanfaatkan sampah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Farah Rici menyerahkan beberapa alat kebersihan seperti tong sampah, alat pengolahan kompos, serta tanaman pucuk merah dari PJ Wali Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Pemberian alat kebersihan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh warga Kelurahan Cigoong. Dalam subling juga disambut ramai oleh masyarakat setempat. Selain masyarakat, Babinsa juga para pejabat Kelurahan Cigoong turut hadir dalam kegiatan tersebut. Tidak sampai di situ, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ikut serta melaksanakan kerja bakti bersama masyarakat Kelurahan Cigoong, serta memberikan pemahaman dan praktik pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selain itu, praktik memilah sampah yang bisa menghasilkan uang. Setelah dilakukan pemilahan sampah, lalu ditimbang. Jika berat sampah 1 kg, maka akan dihargai senilai Rp3.000 sampai dengan Rp4.000. Sampah itu dihasilkan dari rumah warga setempat, seperti sampah plastik botol minum, galon, dan lainnya, yang nantinya akan ditampung pada bank sampah yang telah berjalan di Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Kepala DLH Kota Serang, Farah Rici mengatakan, kegiatan ini diawali dengan subuh keliling. Selain itu, ia juga melaksanakan kerja bakti, penimbangan bank sampah, menanam pohon pucuk merah, membuat lubang biopori, dan penggunaan ember komposer.
Ia mengapresiasi kepada masyarakat Kelurahan Cigoong karena telah melaksanakan pengolahan sampah sesuai dengan apa yang ia harapkan, khususnya di Kampung Tegal Duhur, RT 16 RW 04, lingkungan Ranca Besi, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, yang telah konsisten melaksanakan pengolahan sampah melalui ekoenzim. Pada program LKRA tahun ini, ia menargetkan pengurangan sampah dari sumbernya dan menciptakan suasana aman. Pada LKRA tahun ini, ada kesamaan dengan tahun sebelumnya, tetapi untuk tahun ini ada plusnya, yaitu selain membuat pengelolaan sampah juga mendukung program iklim, misalnya kampung tematik. Menurutnya, Kelurahan Cigoong menjadi kampung tomat, karena banyak tanaman tomat. Farah Rici menilai, untuk saat ini Kelurahan Cigoong sudah signifikan. Ia berharap kepada seluruh warga Kelurahan Cigoong tetap melaksanakan suatu pengelolaan lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan konsisten. Tidak hanya pada perlombaan LKRA saja, tetapi melakukan terus-menerus sampai puluhan tahun ke depan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, Geber Kampung Sik dan Aman diselenggarakan melalui subuh keliling, suling bambu, subuh keliling bersama aparatur masyarakat bersihkan lingkungan, dilaksanakan di Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka. Alhamdulillah, kami selain sholat subuh keliling juga melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah penimbangan bank sampah, menanam pohon, serta membuat lubang biopori, serta penggunaan ember komposter. Dilihat dari pelaksanaan kegiatan ini, rupanya di Kelurahan Cigoong telah melakukan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab, yaitu dengan pengelolaan. Di sini juga bisa dilihat tadi ditunjukkan Kelurahan Cigoong ini pada RT 16 RW 4 telah melaksanakan pengelolaan sampah melalui ekoenzim, yaitu pengurangan sampah dari sumbernya dan menciptakan suasana aman. Sudah barang tentu tidak hanya terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana inovasi-inovasi pada masing-masing RT setiap peserta lomba ini bisa melakukan inovasi. Inovasinya diantaranya di sini sudah terlihat bahwa lingkungan yang nyaman, asri, ada penanaman, sayur mayur, terus sepanjang perjalanan kita lihat enak dipandang, dicat, dan inovasi-inovasi yang lainnya. Kita ada kesamaan, cuman plusnya itu di sini bagaimana bisa membuat suatu pengolahan sampah serta membuat suatu pendukungan untuk program iklim, yaitu misalnya kampung tematik. Di sini kita lihat banyak dikelola sampah tanaman-tanaman. Mungkin ini jadi lingkungan tematik, misalnya Kelurahan Cigoong ini kampung tomat gitu. Kalau dilihat sudah signifikan perubahannya, dan saya turut berbangga Pak Lurah, Pak RT, serta masyarakat di Kelurahan Cigoong, khususnya pada RT 16 RW 4 ini telah melakukan suatu upaya yang lebih daripada yang lain. Tetap melaksanakan suatu pengelolaan lingkungan yang baik, bertanggung jawab, yang pasti perlu konsisten untuk pelaksanaan kegiatan ini, tidak hanya untuk mengikuti Kampung Sik dan Aman, tetapi bagaimana konsisten secara terus-menerus, bahkan 5, 10, atau 20 tahun mendatang, ini tetap menjadi asri, lingkungan bisa mengelola sampah secara bertanggung jawab. Pada kesempatan yang sama, Lurah Cigoong, Jakar, mengatakan kegiatan ini diawali sejak subuh dengan kedatangan langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah bersama warga Kelurahan Cigoong. Menurutnya, Subling merupakan event yang sangat luar biasa. Selain LKRA, juga patut diteruskan karena menurutnya dengan LKRA warga semakin kompak. Ia dan warganya telah menjalankan program pengolahan sampah, bank sampah, dan kebun sayur. Di dalamnya terdapat beberapa jenis tanaman sayur seperti cabai, tomat, dan lainnya. Untuk pembuatan kebun tersebut memerlukan waktu selama 1 bulan. Ia juga telah menerima alat komposer, bibit tanaman pucuk merah, alat biopori, dan bak sampah. Alhamdulillah sangat luar biasa dengan kedatangan dari Kepala Dinas LH yang pada kesempatan ini sudah dilaksanakan. Alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat di sini sudah ada kekompakan dan sudah ada rasa terkait dengan pembuangan sampah tersebut. Kalau untuk program, ya alhamdulillah terkait dengan sampah, yang pertama sampah,
Dan yang kedua terkait sampah tersebut sudah di mesin pencacah yang telah dilaksanakan pada kemarin siang. Alhamdulillah tadi dari Kepala Dinas LH sudah memberikan terkait dari yang pertama yakni komposer, kemudian tanaman itu pucuk merah, terus yang ketiga diopori, dan yang keempat ya bak sampah. Kalau untuk harapan untuk menang, alhamdulillah. Menang kalah juga tidak masalah, yang penting kita sudah berpartisipasi untuk kegiatan KRLA tersebut. Menurutnya pada perlombaan LKRA kali ini, menang kalah tidak menjadi persoalan. Yang terpenting, ia dan warganya telah berpartisipasi dalam mengikuti perlombaan. Bahkan ia berharap kegiatan terkait sampah ini bisa terus dilakukan selamanya.